Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue balik lagi di channel YouTube ini ya. Ya, ingin sedikit kembali mengulas lah ya, kembali mengulas terkait dengan berita kasus ijazah aspalnya Mukidi ya. Cuman kali ini gue ingin ngulasnya nih dari sudut pandang yang berbeda ya, dari sudut pandang yang dibilang ada lucu-lucunya juga sih. Ada lucu-lucunya karena ini memang beritanya berasal dari kader PSI ya. Jadi ini salah satu kader PSI yang boleh dibilang SDM-nya rendah ya, IQ-nya tiarap ya, namanya Sandi Utama gitu ya. Dian Sandi Utama ya. Ini Dian Sandi Utama ini kemarin mengatakan di depan awak media ya bahwa rakyat atau orang atau masyarakat yang masih percaya bahwa Mukidi itu ijazahnya dibikin atau dicetak di pasar pramuka ya. Jadi IQ mereka itu kisaran 70 sampai 79. Ini sebenarnya kalau kita ngelihat celotehan-celotehan ya, kalau kita ngelihat ocehan-ocehan dari orang-orang PSI itu kadang kita ketawa geli sendiri gitu loh. Jadi bagaimana mungkin gitu ya, rakyat itu disuruh percaya ijazahnya Mukidi itu asli ya. Sedangkan rakyat sendiri itu nggak pernah ngelihat ijazah aslinya Mukidi kayak gimana. Terus bisa-bisanya si Dian Sandi Utama ini ngatain kita IQ-nya 70 sampai 79 kalau kita percaya ijazahnya Mukidi itu dibuat di pasar pramuka. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dalam perspektif sudut pandang orang waras gitu ya, ini kan sebenarnya simpel dua aja. Kenapa masyarakat yang cerdas, rakyat yang pintar gitu ya, itu pasti bisa menyimpulkan bahwa Mukidi itu ijazahnya benar-benar aspal ya, atau bisa dibilang ya hasil cetakan dari pasar pramuka ya. Pertama, sudut pandang yang pertama itu Mukidi sampai detik ini nggak bisa nunjukin ijazah aslinya ke hadapan publik ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ya Mukidi kan ini sedang digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, ya kan? Nah, pada persidangan di PN Surakarta dan PN Sleman, Mukidi itu nggak bisa nunjukin ijazah aslinya di hadapan hakim gitu loh. Itu kan sebenarnya PN Sleman dan PN Surakarta itu kan termasuk kanalisasi untuk membuktikan ijazahnya Mukidi itu asli atau aspal lewat apa? Lewat vonis hakim. Tapi sampai detik ini Mukidi itu nggak bisa nunjukin ijazah aslinya sama sekali di persidangan gitu loh. Jadi bagaimana mungkin dengan dua hal sudut pandang itu, masyarakat itu disuruh percaya Mukidi itu ijazahnya asli. Ya pasti kan hanya orang-orang bahlul pekok aja gitu ya, yang mempercayai ijazahnya Mukidi asli. Karena kita nggak pernah lihat ijazah aslinya Mukidi kayak gimana. Karena Mukidi sendiri nggak berani nunjukinnya di hadapan masyarakat. Kemudian yang kedua, Mukidi ya, ini kan nggak pernah nunjukin ijazah aslinya di persidangan. Padahal Mukidi sekarang sedang digugat secara perdata di dua pengadilan yang berbeda, PN Surakarta dan PN Sleman gitu. Jadi memang ini ocehan dari kader PSI ini ya, si Dian Sandi Utama yang bahlul ini ya. Ini sebenarnya menjadi bentuk apa ya? Menjadi bentuk ya, boleh dibilang ya pembodohan ya bagi masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang istilahnya mengikuti nalar berpikir dari Dian Sandi Utama ini, dipastikan rakyat itu atau orang itu adalah orang bahlul gitu loh. Karena kalau orang cerdas, rakyat yang cerdas itu pasti berpikirnya terbalik gitu loh. Gak mungkin kita percaya sama Mukidi ijazahnya asli gitu kan, kalau kita sendiri gak pernah ngeliat ijazah aslinya secara fisik gitu. Kemudian juga Mukidi ini gak pernah bisa menghadirkan ijazah aslinya di persidangan. Padahal dia sudah berkali-kali digugat secara perdata gitu kan ya, di PN Jakarta Pusat, di PN Sleman, PN Surakarta begitu ya. Jadi sebenarnya udah simple sederhana gitu ya. Jadi argumentasi dari para buzzer tenaknya Mukidi itu dengan mudah sebenarnya dipatahkan gitu ya. Sedangkan sebenarnya ya kalau kita lihat ya, sekarang pembuktiannya sebenarnya harusnya tergantung di penegakan hukum gitu ya. Karena kalau kita misalkan melihat dari ocehan-ocehan atau celotehan dari tenaknya Mukidi atau buzzernya Mukidi termasuk dari PSI ini sebenarnya bisa ya memperkeruh suasana gitu ya. Padahal sebenarnya sekarang sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Harusnya kan pembuktiannya di persidangan gitu ya. Minimal kalau misalkan ini laporan dari dari Polda Metro misalkan gitu ya, laporannya Mukidi Peko itu di Polda Metro itu bisa sampai ke persidangan P21, itu sebenarnya lebih bagus gitu ya. Jadi pembuktiannya bisa lebih clear di sana. Karena nanti kalau misalkan Mukidi Mukidi ini tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya lagi di pengadilan pidana, maka Mukidi ini sudah bisa dipastikan ijazahnya aspal gitu ya. Jadi Mukidi ini yang harusnya masuk ke Hotel Prodeo, bukan Bang Lismon dan kawan-kawan gitu ya. Dan sama halnya dengan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman gitu. Karena digugat secara perdata itu kan harusnya ada bukti pembanding gitu ya, atau bukti bantahan dari pihak tergugat.
Sedangkan Mukidi ini ya sama-sama kita tahu nggak pernah muncul di persidangan gitu kan. Sudah beberapa kali lewat sidang mediasi gitu ya di PN Surakarta maupun PN Sleman gitu. Nah, Mukidi sebenarnya sudah bisa dipastikan kalau misalkan yang bersangkutan itu tidak berani menunjukkan ijazah aslinya di persidangan di tempat yang formal gitu ya. Ya udah pastilah ijazahnya aspal gitu ya. Jadi kita nggak mungkin mempercayai ijazahnya Mukidi itu asli. Kalau misalkan yang bersangkutan itu aja digugat secara hukum, tapi nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya di tempat siapa? Di tempat pengadilan gitu loh.